Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari dan anak-anak, mudah-mudahan Allah selalu menolong kita untuk tetap di jalannya, tetap beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, kalau jadwalnya itu diminta untuk memberikan ceramah yang temanya adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara efektif. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebetulnya kalau kita itu sedang sholat, lalu kemudian mulai takbir sampai salam, itu sudah meneladani Rasulullah belum? Jawabannya sudah. Kalau kita puasa Ramadan meneladani Rasulullah sudah atau belum? Sudah. Makan kita pakai tangan kanan sudah meneladani Rasulullah? Sudah. Pertanyaan yang paling inti sebetulnya adalah Rasulullah sholat, Rasulullah puasa, Rasulullah makan, Rasulullah berinteraksi dengan orang lain, itu adalah ada unsur ketakwaannya. Itu adalah didorong atas landasan takwa. Takwa itu berarti semuanya itu adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau itu ditanyakan kepada kita semuanya, apakah kita sudah meneladani Rasulullah di aspek ketakwaannya itu? Sudah. Berapa persen? Nah, yang berapa persen ini mesti orang akan berbeda-beda. Saya mengajar di kelas-kelas yang, mohon maaf, yang mahasiswanya itu kebanyakan lulusan SMA dengan yang kebanyakan lulusan aliyah maupun pesantren itu berbeda. Lebih pede anak-anak yang mahasiswanya itu lulusan dari SMA. Waktu saya tanya, kalau Islam, katakanlah Islam itu kan 1 sampai 100%. Nah, Rasulullah itu ada di posisi 100. Mahasiswa yang lulusan SMA kalau ditanya berapa persen Anda sudah meneladani Rasulullah, menjalankan Islam dengan cara meneladani Rasulullah, rata-rata di atas 50%. Tetapi kalau anak-anak mahasiswa yang dari pesantren maupun aliyah, itu tidak ada yang berani melebihi 50%. Nah, itu seakan-akan berbanding terbalik, tetapi tidak. Karena semakin orang tahu itu di dalam Islam pun, di dalam ajaran agama kita, semakin orang tahu itu, semakin merasa bodoh atau semakin merasa pintar? Semakin merasa bodoh. Karena apa? Karena dia lebih tahu apa yang tidak bisa dijangkaunya. Maka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling efektif, yang efektif itu adalah ambil di pedoman atau landasan ketakwaannya itu, titik. Semakin takwa semakin baik, semakin bagus. Takwa itu apa? Sering disebutkan, apalagi bapak-bapak yang tiap Jumat
Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sesungguhnya takwa. Semakin bersih hati kita dari unsur selain Allah, semakin bersih hati kita dari unsur selain Allah, disitulah ketakwaannya semakin bagus. Karena takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti kalau sering sekali dikatakan kalau sholat riya itu bukan takwa, ya sholat riya. Puasa riya itu ada enggak? Ada. Puasa dengan kepentingan-kepentingan yang bukan takwa ada enggak? Ada. Puasa cari kekayaan, puasa cari jodoh, puasa. Saya tidak mengatakan ini tidak boleh. Orang berdoa kepada Allah dengan berpuasa, melandasinya dengan puasa di dalam mau doa lalu puasa dulu, itu boleh, bagus. Kalau rangkaiannya itu tepat, maka itu bisa menjadi ketakwaan yang bagus. Karena apa? Saya mencari jodoh adalah contoh ya. Saya mencari jodoh karena perintah Allah. Allah memberikan cara untuk minta jodoh itu dengan berdoa. Nah, berdoa yang paling baik itu adalah dengan sholat dan sabar. Sabar itu oleh para penafsir di dalam ayat tentang wasta'inu bisobri washolat, as-sobr itu adalah maknanya puasa. Jadi kalau rangkaiannya itu tepat seperti itu, maka saya berpuasa untuk berdoa, untuk melandasi doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adalah bertakwa, tapi rangkaiannya panjang. Tapi ada orang yang seperti ini. Saya berpuasa, kenapa? Allah memerintahkan puasa. Masalah jodoh Allah akan mengaturnya. Saya puasa lillahi ta'ala. Masalah rezeki Allah sang maha pengatur, Allah sang maha pemberi rezeki. Berbeda betul. Yang satu adalah ada rangkaian logis. Yang satu adalah saya bertakwa kepada Allah sepenuhnya, saya ikhlas lillahi ta'ala. Yang lain itu yang mengatur adalah Allah. Nah, tetapi yang mengatur itu adalah Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk mengusahakan berikhtiar, maka kita berikhtiar. Ikhtiarnya bukan untuk mencapai tujuan itu, tetapi ikhtiarnya adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Jadi kita macul, kita kerja itu adalah ikhtiar, bukan untuk mencari rezeki, karena rezeki adalah pemberian Allah. Berbeda nggih? Jadi yang paling efektif untuk meneladani Rasulullah itu adalah ketakwaan itu. Karena apapun bentuk meneladani Rasulullah, apapun bentuk niku nggih seperti sholat, sedekah ada uangnya, pakaian, apapun bentuk meneladani Rasulullah tanpa ketakwaan itu adalah bukan meneladani Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling inti itu adalah ketakwaan, dan ketakwaan ada di dada kita. Siapa yang ngerti? Diri kita sendiri. Maka Islam itu bukan untuk dipamer-pamerkan yang menjadi kesombongan. Karena semakin dalam seseorang, kalau tumbuh kesombongannya berarti dia terjun bebas lagi. Dan itu disimbolkan di dalam sholat kita. Betapa sholat kita itu ada sujud, ada ruku, ada duduk. Itu adalah simbol-simbol betapa Islam itu mengajarkan yang namanya kerendah hatian, bukan kerendah dirian. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Bagaimana bisa bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya? Apa yang bisa dimasukkan sebagai bantuan agar kita bisa bertakwa dengan triknya? Triknya bagaimana agar bisa bertakwa? Trik inti itu kalau ingin bertakwa adalah rasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita, selalu merahmati kita, selalu memberikan nikmat kepada kita. Dan sejatinya memang seperti itu. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah tidak merahmati kita, Allah tidak pernah tidak memberi rezeki kita. Kalau itu kesadaran itu terus terbawa oleh kita, maka hati kita akan menjadi lembut, dan kelembutan hati itulah akan memunculkan ketakwaan yang disebut oleh banyak orang itu namanya berzikir di setiap keadaan diri kita, baik berdiri, duduk, itu zikir. Tapi zikirnya itu adalah kesadaran, bukan hanya menyebut. Walaupun laki-laki ya menyebut bagus, tapi zikir itu pada intinya adalah kesadaran ihsaniyah, kesadaran selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditarik ke bawah lagi, bagaimana agar bisa seperti itu? Caranya adalah zikrullah. Zikrullah yang nyebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam hati kita. Nanti itu setelah itu seiring dengan itu biasanya Allah akan memberikan kesadaran itu. Setelah kesadaran itu akan memberikan ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa cinta, ada rasa harap di situ. Lalu di situ ketakwaan bisa menjadi lebih wungkul lebih bulat ketakwaan kita itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.